سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita awali dengan berniat memperpanjang iktikaf di dalam masjid mulia ini, dan iktikafnya kita isi dengan kegiatan tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan agama khususnya dalam bidang ilmu tauhid. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Para orang tua saya, guru-guru saya yang saya hormati, bersama kita ada Bapak Haji Sopian, Ketua BKM Masjid Baitul Musyahadah Kopiah Mukutub, ikut berjamaah malam ini bersama kita. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia, kita baca lanjutan kitab ini. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca Wiladatul amati rabbataha. Perempuan budak melahirkan tuannya. Secara lahiriah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Orang perempuan berstatus budak dinikahi oleh orang merdeka, lalu punya anak, yang budak ini tetap dalam keadaan budaknya. Tetapi Syekh Muhammad Al-Arifi, penulis kitab ini, mengatakan maksud yang sesungguhnya bukan demikian, melainkan orang perempuan itu, ibu diperbudak oleh anaknya dengan sikap dan perilaku yang tidak santun, yang tidak terpuji. Segala-galanya itu dikerjakan oleh ibunya, bahkan kekesalan dan kejengkelan si anak pun ia lepaskan terhadap ibunya. Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat kita sebutkan kedurhakaan yang merajalela terhadap seorang ibu, kata Rasulullah, merupakan salah satu tanda kiamat dan nanti lazim terjadi di akhir zaman. Saking lazim dan banyaknya, orang-orang menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Kita lanjutkan. Bahasan hari ini adalah duhurun nisa'il kasiyatil ariyati. Merajalelanya atau banyaknya orang-orang perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda begini, sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum sayyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun wa ru'usahunna kastimatil buhtil ma'ilati la yadkhulnal jannah wa la yajidanna rihaha wa inna rihaha la yujadu min misarati kadza wa kadza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kelompok manusia dari ahli neraka, dan saya tidak melihatnya sekarang kecuali nanti menjelang hari kiamat. Yang pertama, seorang penguasa yang suka
menyiksa orang-orang lain di hadapan publik. Menyiksa atau melecehkan atau menyakiti terutama anak buahnya sendiri di hadapan masyarakat luas. Jadi kalau ada salah ia marahi di depan orang ramai. Kalau ada kesalahan dia siksa atau dia pukuli di depan orang ramai. Ini nggak pernah dilihat oleh Rasulullah dulu. Kemudian yang kedua adalah orang-orang perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Yang orang-orang perempuan yang telanjang ini, kedua-duanya ini itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan aroma surga. Yang aroma surga itu dapat dicium dari jarak sekian hingga sekian. Dalam hadis ini disebutkan kada wa kada. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu berbahagia, yang menjadi penekanan kita pada poin ini adalah orang-orang perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya kata Syekh Muhammad Al-Arifi adalah bukan karena banyaknya perempuan buka aurat, tetapi ada yang lain di situ yang paling menonjol keganjilannya, yaitu mereka merasa senang dan bangga ketika bisa memperlihatkan auratnya di hadapan orang ramai. Di rumah tadi pakai baju bagus-bagus saja. Begitu mau keluar rumah udah pakai pakaian mini, pakai pakaian sempit. Atau datang ke sebuah pesta karena dingin, karena malam mungkin. Dia pakai jas, dia pakai mantel panjang sampai ke kaki. Begitu dipanggil ke atas panggung, disebut namanya, maka dia buka jaketnya, dia buka jasnya. Lalu dia naik ke atas panggung sambil ketawa hahaha hi, dengan posisi pakaiannya sebagian besar terbuka. Dengan bangganya orang-orang perempuan memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya kepada orang lain. Jadi di sini ganjilnya. Bukan sekedar membuka aurat, karena buka aurat itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak masa Rasulullah. Tetapi yang menonjol dalam pembahasan ini adalah ketika bangga mempertontonkan. Tak hanya secara langsung, juga merekam melalui ponsel atau melalui kamera mini dan sebagainya. Merekam pada saat pakaiannya kurang, pada saat tidak berpakaian. Saat bagus pakaiannya nggak direkam, lalu disebarkan ke khalayak. Nanti like and share, ada komen, dia menjadi sangat senang dan bangga karena tayangan dia yang terbuka aurat itu ditonton oleh banyak orang. Ini penekanannya. Kemudian yang ke-21, tatawulul hufatil urati ru'ati syai bil bunyan. Orang-orang miskin, para pengembala kambing berpakaian compang-camping tetapi berlomba-lomba membangun bangunan setinggi-tingginya. Di antara hadis Rasulullah SAW tentang hal ini, sabda beliau, saat malaikat Jibril bertanya kepada beliau, an akhbirni an asyratiha, wahai Muhammad, beritahukan aku tentang tanda-tanda kiamat. Lalu Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda kiamat adalah seorang budak melahirkan tuannya, sudah kita bahas tadi, dan engkau melihat orang-orang miskin, para pengembala kambing berpakaian compang-camping, tetapi mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunannya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, tadi riwayat Imam Muslim, di dalam riwayat Imam Ahmad, kemudian hadis ini juga dianggap sahih oleh beberapa penukil hadis termasuk Al-Albani.
Ra'aitu al-hufatal jiya'al alata kanu ru'usun nas. Fadhalika min ma'alimis sa'ati wa asyratiha. Saya melihat, kata Rasulullah, tanda kiamat itu adalah ketika orang-orang miskin yang dulunya kelaparan, mereka itu tiba-tiba menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Lalu dengan kepemimpinannya itu, ia menonjolkan diri di akhir zaman nanti. Qila, lalu muncul pertanyaan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, waman ashabus syai wal hufatil jiya'il ala. Siapa sesungguhnya orang yang miskin, mengembala kambing, pakaian compang-camping, sering hidup kelaparan tersebut? Rasulullah menjawab, qala al-Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Kata Syekh Muhammad Arifi, inilah yang terlihat sekarang, wala syakka anna bina al-buyut wal imarati wa raf'aha laisa haraman idza kana fihi manafi wa laisa lidhari wal khulayai wal kibari. Sebenarnya membuat bangunan tinggi itu tidak haram hukumnya jika memang dianggap bermanfaat, jika ada gunanya. Akan tetapi dilakukan saat ini lil khulaya, lil khuyala, ada rasa kebanggaan, ada rasa keangkuhan. Wal kibari, takabur, rasa takabur, seakan-akan kamilah yang mampu membuat bangunan tinggi-tinggi. Dan ungkapan Rasulullah tadi, humul Arab, mereka orang Arab, maksudnya adalah awalnya mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang tersisih, orang-orang pedalaman. Tapi karena perjalanan sejarah, takdir menentukan mereka duduk menjadi pemimpin-pemimpin di negerinya. Sekarang ini menjadi raja-raja di negaranya. Dengan kekuasaan yang dimiliki, ia mengelola banyak uang. Dengan uang yang banyak itu, ia membangun gedung tinggi-tinggi. Sekarang gedung-gedung tertinggi letaknya bukan lagi di Eropa, tetapi di Dubai, Uni Emirat, Arab Saudi. Ini beberapa gedung tertinggi dunia terdapat di negara-negara ini. Siapa yang membangunnya? Para raja-raja Arab. Di Kuwait juga, Kuwait, Dubai, Uni Emirat dan Arab Saudi. Di Riyadh sekarang mencatat rekor gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Saya lupa berapa tingginya. Itu melebihi ketinggian semua gedung pencakar langit yang ada di seluruh dunia. Ini sudah tampak sekarang. Rasulullah menyabdakan ini, menyatakan hal ini 1400 tahun yang lalu. Sekarang sudah terjadi di hadapan kita. Walaupun kita tidak melihat langsung, tapi kita bisa mengetahuinya. Kemudian yang selanjutnya adalah taslimul khassah. Menyampaikan salam kepada orang tertentu saja. Ini aneh. Syara'allahu subhanahu wa ta'ala as-salama liyakuna alamatan mahabbatan wa wisala bainan nas. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan salam itu sebagai lambang atau simbol kasih sayang sesama umat manusia atau sesama umat Islam, dan menjadi penghubung silaturahim antara satu sama lain. Jadi kalau kita berjumpa, kita baca assalamualaikum atau bersalaman tangan, berjabatan tangan, itu dua-duanya syariat. Dua-duanya ajaran Allah dan Rasulnya.
Fayusallimus saghir 'alal kabir wal ghani 'alal faqir wal arabi 'alal ajami wal abyad wal aswad dan seterusnya. Biasanya orang kecil mengucapkan salam kepada orang besar, murid mengucapkan salam kepada guru, teman saling mengucapkan salam dan seterusnya. Tidak ada beda orang Arab bukan Arab, saling mengucapkan salam. Sudah. Wa antas lima alaman arafta wa man lam ta'rif, kata Rasulullah. Dan kalian dianjurkan untuk menyampaikan salam baik terhadap orang yang kalian kenal maupun orang yang tidak kalian kenal. Cuma nanti diberikan uraian di sini oleh Imam An-Nawawi. Yang Anda kenal dan tidak Anda kenal itu sudah dipastikan sebagai seorang muslim. Karena mengucapkan salam kepada orang kafir itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena di dalam salam ada doa dan harapan. Doa mendoakan seseorang mendapatkan limpahan rahmat, ridha dan kasih sayang Allah. Dan itu nggak boleh dilakukan kepada orang kafir karena dia membangkang perintah Allah. Terhadap orang yang membangkang perintah Allah, yang menduakan Allah, tidak boleh kita doakan supaya Allah mencintai dan menyayangi dia, nggak boleh. Karena dia menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi antuslima ala man arafta wa man lam ta'rif. Kalian mesti menyampaikan salam baik kepada orang yang kalian kenal maupun kepada orang yang tidak kalian kenal selagi kalian tahu bahwa mereka beragama Islam. Namun kata penulis kitab ini, nanti di akhir zaman muncul fenomena sebagaimana dipahami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadisnya? Inna min asyratis saati ayyamurrar rajula fil masjid la yusalli fihi raka'ataini wa alla yuslimar rajulu illa ala may ya'rif. Di antara tanda kiamat nanti, di antara tanda menjelang datangnya kiamat adalah seseorang hanya melintasi masjid sambil melihat, sambil meliri, dan enggan salat di masjid kecuali 2 rakaat saja. Selain itu, ia mengucapkan salam kepada orang yang sudah ia kenal baik. Penjelasan yang pertama, melintasi masjid untuk melirik saja. Ini maksudnya adalah dia ke masjid bukan untuk masuk ke dalamnya, bukan untuk beribadah, tetapi karena diberitakan, diviralkan masjid itu cantik, indah dan segala macam, maka ia datang untuk memantau, untuk melihat masjid. Nggak mau salat di masjid itu kecuali 2 rakaat. Itu maksudnya bukan dia salat 2 rakaat. Penekanannya di sini adalah bahwa dia kalau bisa nggak mau lama-lama dalam masjid. Itu maksudnya. Macam omongan kita sehari-hari, wa minute baru kode misalnya kan. Itu maksudnya bukan tunggu 1 batang rokok, maksudnya sebentar lagi. Ini gitu juga. Ini ungkapan Arab. 2 rakaat. 2 rakaat itu maksudnya mau sebentar saja di dalam masjid, habis itu keluar. Itu. Kemudian yang ketiga, tidak mau mengucapkan salam atau bersalaman kecuali orang yang sudah ia kenal baik. Bukan ia kenal dalam keadaan kebaikan, maksudnya sudah dikenal sebelumnya. Di dalam riwayat lain, Abdullah mana ini ya? Abdullah bin Mas'ud pernah disapa oleh seseorang ketika berada di tengah-tengah keramaian. Assalamu alayka ya ibna Mas'ud. Salam sejahtera untuk engkau wahai Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, sadaqallah wa rasuluhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dia jawab,
Maha benar Allah dan Rasulnya. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yusallimur rajulu illa ala man ya'rif. Seseorang nanti sebelum kiamat tidak akan membaca salam kecuali kepada orang yang sudah ia kenal. Jadi yang dimaksud di sini adalah misalnya kita bertemu dengan banyak orang, ini banyak. Ada 1, 2 yang kita kenal di situ, itu aja yang kita sapa. Assalamualaikum Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Rahmat. Seakan-akan yang lain hanayum, maksudnya nggak ada kita hargai orang lain. Padahal di situ ramai. Apa salahnya kita baca aja assalamualaikum semuanya, kan? Nggak ada masalah. Jadi fenomena akhir zaman nanti seperti itu. Sekarang sudah mulai kita lihat, misalnya ada acara di TV, nanti menteri ngomong, lalu dia membaca salam hormat kepada bapak ini, kepada bapak ini. Oh, dan hadir juga bersama kita Pak ini, assalamualaikum Pak. Jadi ketika dia bilang assalamualaikum, dia sebut nama orang itu. Assalamualaikum Pak Menteri, assalamualaikum Pak Rektor. Yang lain-lain nggak ada dimasukkan ke dalam. Apa salahnya? Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya, kan? Apa salahnya? Ini sudah mulai kita lihat. Dulu di zaman Rasulullah ini sangat ganjil yang seperti ini. Nanti sebelum hari kiamat yang ganjil-ganjil ini menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Seperti orang berpakaian telanjang tadi menjadi biasa-biasa. Dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Fusyut tijarati musyarakatul mar'ati zawjiha fit tijarah saytaratu ba'dit tijar ala suq. Ini ada 3 poin dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah tersebarnya perdagangan. Tersebarnya kegiatan jual beli. Merata di mana-mana ada orang berjualan. Yang kedua, suami dan istri itu berkongsi dalam berdagang. Apa salahnya? Nggak ada salah, cuma ini dengar dulu ceritanya nih kan. Kemudian yang ketiga, terjadi monopoli dalam perdagangan. Monopoli memang sejak dulu ada, tapi akan ada bahasan berikut ini. Yang pertama adalah wahwa intisyaruha wastighalu aktsarin nasi biha li suhulati amriha hatta tastarikal mar'atu ma'a zawjiha fi idaratiha. Waqad ja'at hatanil alamatani fi hadisin wahidin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ati taslimul khassati wa fushu tijarati hatta tu'inal mar'atu zawjaha 'ala tijarati. Wa qat'ul arham wa syahadatu dzur kitmatu syahadatil haqqi wa dhuhurul dhulm. Ini hadis ini berkenaan dengan 5 tanda kiamat. Tapi kita ambil 2 dulu di sini, kata penulis kitab ini. Yang pertama adalah tersebarnya transaksi jual beli. Di mana-mana orang berjualan sehingga sudah susah kita membedakan siapa yang jual, siapa yang beli. Di Darussalam sekarang Pak, yang kalau untuk rumah lo yang Pak Wahyu buat kedai-kedai kan, yang mandu mekat, mandu mumlo. Yang mekat, yang buka kedai fotokopi, ya jik kopi buat kedai kopi. Yang mekat kopi, baju ayam penyet, makan ayam penyet di jualan ayam penyet. Yang jual ayam penyet nanti beli kartu ponsel sama penjual ponsel. Yang jual ponsel apa lagi? Makan lagi di warung ayam. Jadi orang tuh nggak ada masak-masak lagi itu, nggak ada masak air, nggak ada masak nasi. Yang jualan, kemudian ya begitulah. Antara pedagang dengan pembeli nanti sudah sama jumlahnya, karena semua orang beli dan semua orang berjualan gitu. Laundry begitu juga. Apalagi pokoknya seperti itu kejadiannya. Saya teringat dulu ketika saya kuliah, Pak, tahun 90 itu kami tinggal di Ruko. Waktu bulan Ramadan naik bus Damri atau bus Robur beli kue buka puasa ke Belampadang, dekat Belampadang yang Garuda. Ke Garuda.
bawa pulang ke Darussalam. Hawa Borong Rum misalnya kan. Hana Mekah nggak ada orang jualan di Darussalam tahun 90. Sekarang bulan Ramadan di sepanjang jalan Darussalam itu semua orang berjualan. Saya pun heran, kok banyak sekali orang berjualan. Yang beli juga banyak gitu. Saya mengira nanti nggak ada yang beli kan terlalu ramai orang berjualan. Rupanya yang beli lebih ramai lagi daripada yang berjualan kan. Jadi ini contoh bahwa apa yang diramalkan oleh Rasulullah sudah terjadi di akhir zaman. Kemudian yang kedua, sampai-sampai istri pun nggak mau kerja rumah lagi. Maksudnya mendidik anak, menjaga anak, mengurus keluarga, mengurus rumah nggak mau lagi. Apa juga? Dia menjadi partner dagang bagi suaminya. Suaminya misalnya buka fotokopi, istri juga kerja di situ. Nanti setelah 1 tahun hitung berapa keuntungan, hasilnya bagi 2. Saya geli mendengar ini, tetapi ini serius Pak, benar-benar terjadi. Ada alumni UIN, beberapa orang yang sangat saya kenal, saya tanya bagaimana mereka cara membagi keuntungannya. Yang satu buka kedai toko fotokopi di Darussalam, yang satu buka rumah makan ayam penyet. Saya tanya sama mereka, satu lagi jual air kelapa, jus dan segala macam. Tiga-tiganya sama. Bagaimana caranya? Uang itu berapa diperoleh dalam 1 tahun, nanti diambil untuk membayar sewa toko tahun berikutnya. Setelah itu sisanya berapa? 20 juta. Ambil untuk suami 10, untuk istri 10. Istri kalau mau beli perhiasan, mau beli baju dengan uang yang 10 juta itu. Yang suami kalau perlu apa-apa juga dengan uang yang 10 juta itu. Jadi istilahnya nggak ada lagi suami menafkahi istri di situ. Masing-masing menafkahi diri sendiri. Istri nggak perlu masak lagi karena memang sudah masak ayam penyet. Yang menarik sekali, sebelum saya sakit dulu, saya duduk ngobrol di situ karena kenal baik. Ketika si anak mau pergi sekolah, itu saling ini untuk mengantarnya. Minta idro, itu dengan lebih si mano, minta idro. Jadi si suami pusing ayam untuk dijual nanti. Dia suruh istrinya mengantar anaknya. Cuma bagus juga sampai suami istri bisa masak semua kan jadinya kan. Ada bagusnya gitu. Cuma rumah tangga apa jadinya yang seperti ini? Masing-masing orang seakan-akan nggak butuh lagi satu sama lain. Sudah bisa mengerjakan sendiri dan menafkahi diri sendiri. Sekali lagi ini memang tidak ada larangan syar'i, tetapi sudah mulai rusak kan sistem kekeluargaan. Yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami menjadi tulang punggung bagi keluarga, ini sudah mulai buyar. Sudah mulai pudar oleh cara hidup yang seperti ini. Dan kata Rasulullah, ini akan terjadi di akhir zaman sebelum kiamat terjadi. Dulu aneh sekali yang seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah saytaratu ba'd tijar 'ala suq. Maksudnya adalah terjadi monopoli dalam hal dagang. Bapak Ibu, saya kenal dengan seorang pedagang kopi di Takengon. Apa ya? Seorang yang pokoknya banyak bertransaksi kopi di Takengon. Kata bapak itu, kami pengusaha kopi ini tergabung dalam sebuah komunitas. Saya mengira komunitas biasa-biasa, rupanya komunitas internasional. Berpusat, berkantor di Singapura. Beliau tergabung ke dalam asosiasi penjual kopi yang pusatnya itu di Singapura. Setiap tahun asosiasi ini menyediakan uang biaya untuk pemberdayaan masyarakat. Apanya yang diberdayakan? Mulai dari mengajarkan masyarakat cara memanen kopi secara baik, kemudian
cara menyiapkan menjemur kopi, menggiling kopi, mengepak, membuat packing kopi dan seterusnya. Pokoknya banyak. Dari mana uang itu? Itulah enaknya katanya. Itu asosiasi itu kaya. Di tingkat internasional dia ada perwakilan di Amerika, dari mana, memang kaya orang tuh. Uang di drop ke Takengon ratusan juta dalam setahun. Jadi masyarakat di Takengon diajarkan bagaimana cara memetik kopi, bagaimana cara mengelola, menjemur dan segala macam. Pertanyaannya, apa mau orang tuh ngasih uang ratusan juta untuk warga Takengon? Mau. Dari mana mereka dapat uang itu? Rupanya harga kopi mereka yang tentukan. Harga kopi mereka yang tentukan. Jadi mulai di Singapura, apa di Jakarta, apa di Medan sampai ke Takengon itu orang sudah hafal semua harga kopi. Ditentukan secara internasional harga kopi. Kalau kopi kualitasnya ini segini harganya, kopi kualitas ini segini harganya. Jadi setiap tahun diberdayakan masyarakat supaya bisa memperkuat meningkatkan kualitas kopinya agar bisa dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya dibuat ada 3 atau 4 kategori harga. Jadi syarat untuk memenuhi kriteria pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Kita yang punya kebun kopi, dia yang tentukan harganya di sana. Nah, coba bayangkan. Ini kan monopoli tadi. Cuma kita senang-senang saja karena kita dapat uang. Mulai dari harga penjualan kopi sampai kepada uang pemberdayaan masyarakat tadi. Tetapi ketika kita ingin bergembira atau bersenang-senang, coba pergi ke sana. Beliau pergi ke Singapura sekali. Orang-orang itu pakai mobil Volvo, Lamborghini, rumahnya besar-besar, apartemennya mewah-mewah sekali. Kemudian uang di rekeningnya itu miliaran. Mereka kerja lain, cuma mengontrol harga kopi Takengon. Kita yang calo-calo nanam kopi di Takengon, senang dapat duit, senang dapat uang pemberdayaan, tetapi tingkat kekayaan itu jauh sekali lebih tinggi orang Singapura. Orang Singapura nengok pun enggak pohon kopi gimana. Yang penting hasil kopinya bagus, mereka terima dan harganya mereka yang tentukan. Ini monopoli dagang. Selama saya sakit, Pak, ini satu lagi. Dari rumah ke rumah sakit untuk keperluan kontrol, saya sering naik mobil Maxim, Gojek, Grab, semua pernah saya naik. Karena anak-anak kadang-kadang nggak sempat ngantar, saya pergi sendiri. Sampai sekarang, sampai kemarin hari Selasa minggu lalu Pak Wahyu, saya naik Maxim. Karena kalau mengemudi sendiri, tempat parkirnya jauh. Dari tempat parkir pergi ke rumah sakit, ke poli dokter kan terlalu jauh, nggak sanggup berjalan. Jadi kalau naik Maxim diturunkan di situ, langsung di depan pintu masuk ke poli. Apa yang mau saya sampaikan? Saya tanya sama orang Maxim, orang Gojek, orang gimana cara pembagian hasil. Dia bilang bertuh 6 petuh. Ada juga yang bilang 60 untuk pemilik 60 untuk pemilik mobil. 70 untuk pemilik mobil, 30 untuk ke awaknya. Awaknya awak Maxim. Nyawa Maxim. Pak kan tuh di Singapura dia. Mak, ongkos siapa yang tentukan? Dari Darussalam ke Lamprit rata-rata 30.000. Ini siapa yang tentukan? Orang tuh yang tentukan. Motor lo. Yang mau minyak lo. Yang rawat lo. Jadi mobil-mobil kita yang isi minyak kita, yang rawat kita, yang tentukan harga orang Singapura. Coba enggak? Apa urusan orang Singapura untuk harga? Karena ada aplikasinya. Jadi setiap kali dia membawa saya 30.000, itu 70% untuk pemilik mobil. 30% harus setor ke sana. Itu terdeteksi harganya itu. Dalam sekian
dalam sekian hari atau sekian pekan itu setor dia ke pemilik aplikasi yang bermukim di Singapura itu. Tahun 2007. Tahun 2007 saya ke Singapura. Makanya makmur kali orang Singapura itu. Sampai mobil-mobil orang di seluruh dunia punya mereka semua kan. Mereka yang tentukan harga. Kopi di Takengon mereka yang tentukan harga. Batu bara di Nagan mereka yang tentukan harga. Apalagi. Jadi enak kali rumahnya orang Singapura tuh. Nggak payah pergi ke sawah, nggak payah nanam padi, nggak payah nanam kopi, nggak payah kerja, nggak payah duduk-duduk santai aja, tidur-tidur di apartemen, dia kaya-kaya betul. Nah, ini yang disebut dengan monopoli yang kita maksudkan. Jadi monopoli di sini bukan sekedar di sebuah pasar kita yang boleh menjual barang itu, bukan itu saja. Barang-barang orang lain, tetapi dia yang mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Dia jauh lebih kaya dibandingkan pelaku yang memproduksi barang-barang itu. Kenapa bisa seperti itu? Inilah. Kiamat belum akan terjadi sebelum fenomena monopoli ini dianggap sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar oleh masyarakat akhir zaman. Hari Minggu tanggal 20 Mei, saya pernah cerita sama Pak Haji Sofian. Tanggal 20 Mei saya diundang ngisi acara secara berskala nasional, dibuat di Hotel Mekah. Ada beberapa orang hukum materi waktu itu. Satu di antaranya yang terungkap dalam pertemuan itu adalah itu batubara Nagaraya itu setiap hari kalau saya nggak salah tangkap itu sekitar 60-an juta itu laba bersih setiap hari. Kemudian setiap tahun sekian ratus juta laba bersihnya setelah dipotong biaya produksi, setelah potong biaya karyawan dan sebagainya. Itu dipegang oleh 3 orang cuma. 3 orang entah WNI, WNA, WNC nggak tahu. Pokoknya hanya 3 orang yang mengelola itu, yang mengambil keuntungan puluhan juta dalam setiap hari. Masyarakat Nagan ratusan ribu orang tuh nggak mendapat apapun dari batubara itu. Kenapa bisa seperti ini? Ini lagi monopoli lagi namanya. Jadi nggak tahu kita siapa pemiliknya, di mana tempat tinggalnya. Yang jelas semua keuntungan atau keuntungan terbesar dari hasil alam yang ada di negeri kita itu dipegang oleh 2 atau 3 orang yang boleh jadi ya seperti hantu lah, nggak kita kenali. Ini fenomena akhir zaman, nanti dianggap lumrah seperti ini. Kalau misalnya saya pulang ke Nagan, saya ngomong ini kepada masyarakat, itu saya ditangkap karena dianggap provokator. Dan masyarakat juga menganggap saya salah. Paman saya itu selalu mengingatkan saya, "Bek pegah orang ngapu nyuwo kenonggo, pegah orang ngapu balik Yuwanda gitu." Nah, begitu. Karena masyarakat menganggap saya salah kalau saya berbicara tentang itu. Dulu saya nggak tahu batubara, dulu kelapa sawit. Juga seperti itu hitungannya. Jadi kelapa sawit di sepanjang pegunungan Nagan itu dikuasai oleh 2 atau 3 orang saja, itu nggak ramai itu pemilik kebun kelapa sawit itu. Yang keuntungannya miliaran dalam 1 bulan itu hanya 2-3 orang sekali lagi yang memperoleh keuntungan di situ. Orang-orang Nagan Orang-orang Nagan ya jadi tukang angkut kelapa sawit nanti. Tukang potong itu digaji sehari 50.000, 100.000 gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, yang jadinya yang kita pahami di sini adalah fenomena akhir zaman, monopoli yang ganjil tetapi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah karena sudah terjadi di berbagai tempat. Saya kira demikian pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan i'tikaf dan tafakuh fiddin kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf seandainya ada kekeliruan dan kelemahan di sana sini. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.